konten-konten di YouTube saya dengan data-data yang valid dari Turki, dari Rusia, dari Roma, dari Yunani, data-datanya ini sejarah-sejarah fakta. Luar biasa. Nama judulnya, nama YouTube-nya Black File. Jadi abang-abang klik saja Black File. Nah, di situ nanti ada semua itu. Aku udah subrek aku. Udah subrek. Alhamdulillah. Diam kau John. Saya siapa nih ya? Saya siapa? Sobrek. Kelabu. Halo. Bang. Kelabu. Sore. Malam, sore, Bang. Bang. Ya, sore Bang. Katolik, Protestan Bang? Hah? Katolik, Protestan? Saya Kristen, Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh Bang. Kristen, Bang. Waalaikumsalam. Kristen saya, Bang. Oh, ya. Oke, silakan Bang kalau mau diskusi dengan Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Blackfell silakan. Ya lanjut bang. Nah, Ya Bang Dika ya. iya. Aku matiin dulu. Kalau Ini siapa yang diskusi? Bang Dita apa Bang Blackfell? kalau saya sih lebih ke sejarah, mau tanya sejarah ini ke teman-teman Kristen. Tanya sejarah tentang kalau kita berbicara tentang Israel boleh nggak sih di sini? Tanya aja Bang, tanya. Nggak apa-apa. Iya. Bang, siapa tadi yang dari Kristen, teman-teman kita nih? Itu Labu Batu. Ya, Kelabu. Bang Kelabu, mau tanya Bang Kelabu, kalau Israel ini asal usulnya dari mana Bang Kelabu? Sorry, Bang. Saya nggak paham sejarah, Bang. Oh, Nah, nanti kalau saya tanya sejarah aja, kamu bingung juga. betul. Kalau yang abang tahu nih sekarang Bang, ini kan tentang Palestina, terus tentang Israel. Kita sebutnya Israel aja ya, jangan terlalu eksplisit ya. Tentang Israel ini. Nah sekarang itu kan lagi gencar-gencarnya. Apalagi sekarang Amerika, Trump itu mencoba untuk menghilangkan etnis Islam di tanah Palestina. Nah menurut abang-abang nih dari Kristen ini, sepakat nggak dengan pernyataan Trump dan Benjamin Netanyahu untuk memindahkan warga Gaza ke tanah yang lain? Ke negara lain misalnya, sepakat nggak Bang? Saya nggak paham, Bang. Tapi kalau misalnya Indonesia dipindahkan, saya Kalau berantem, Bang. Iya. mantap. Kalau mereka istilahnya warga Gaza atau warga Palestina ini dipindahkan ke Indonesia, Abang sepakat nggak? Ya tergantung presidennya, Bang. Nggak, maksudnya menurut abang aja nih, kan kita nggak ke presiden, nggak ke pemerintahan, kita diskusi sini aja. Intinya kita ya saling menghormati, Bang. Jadi gini Bang, aku kasih tahu, kita kasih gambaran ini ya Bang ya. Dulu waktu Indonesia dijajah sama Belanda, misinya satu Bang, untuk kemanusiaan. Ternyata misi kemanusiaan ini adalah mereka untuk mengaburkan sejarah Islam dan membawa Kristen ke tanah Jawa, ke tanah Nusantara. Dengan misi apa? Misi kemanusiaan. Kita membantu orang-orang Nusantara. Nah, kalau kita lihat nih sekarang Bang, seperti apa yang dipernyatakan oleh Abang tadi, kalau misalnya presiden setuju, ya kita setuju-setuju aja. Nah, ini menurut saya, Abang salah satu bagian dari perencanaan Amerika dan Eropa. Menghilangkan etnis asli di tanah asli itu sendiri. Mencoba untuk menghilangkan Islam atau etnis asli di tanah Palestina. Kalau saya Bang, saya sebagai warga negara Indonesia yang ingin sebuah negara itu juga dia memiliki kemerdekaan. Ketika ada sebuah negara kekuasaan di dunia ini yang mengatakan kita pindahkan warga Gaza atau warga Palestina ke sebuah negara supaya negara ini kita bangun kembali, saya sangat tidak setuju karena ini adalah awal mula perencanaan untuk menghilangkan etnis Islam di tanah Palestina. Tapi kalau ditanya, sudah banyak teman-teman Islam diskusi dengan teman-teman Kristen, kalau ditanya, sepakat nggak kalau warga Gaza itu dipindahkan ke Indonesia? Semua orang Kristen mengatakan bahwa sepakat. Kenapa? Ini adalah propaganda. Propaganda untuk mengapa? Untuk melancarkan serangan-serangan Trump memindahkan warga Palestina. Supaya Palestina itu hilang.
Nah itu bang, itu bang. Silakan teman-teman yang lain. Kalau ada tambahan silakan. Kalau menurut saya gitu bang. Jadi kalau misalnya, Saya tidak oh setuju, Amerika atau Eropa mau memindahkan warga gajah ke Indonesia, harusnya kalau kita sebagai orang Muslim atau kita sebagai orang Indonesia jangan mau, karena dulu juga kita digituin sama Belanda. Iya Mau benar. dipindahkan supaya menghilangkan Indonesia. Apa yang terjadi? Pemuda-pemuda Indonesia melawan. Ketika pemuda Indonesia melawan, kita dianggap teroris, bang. Sama yang terjadi di Palestina. Ketika masyarakatnya bersatu, mereka menamakan dirinya Hamas sama Israel. Dianggap teroris. Padahal mereka itu masyarakat. Karena di negara ini belum ada sebuah institusi kayak di kita ini ya. Bang, saya nggak tahu TNI. politik bang. Aku ingat-ingat suara ini. Diskusi politik. Lah, Hafiz, aku masih ingat-ingat dengan Lanjut, Bang, lanjut, Bang. lanjut bang Blackville. Lanjut, Bang. Aku kurang setuju itu Bang Blackville kalau pindah ke sini. Walaupun- Betul bang. oh. Kalau kita nggak setuju pindah ke sini, itu namanya kita salah satu orang yang apa? Yang mendukung perjuangan rakyat Palestina. Karena Palestina itu nggak boleh dipindahin warganya. Karena kalau dipindahin warganya, itu cara untuk menghilangkan etnis Islam dan menghilangkan rakyat Islam dan menghilangkan Palestina. Bukan tidak setuju pindah ke sini doang ya, Bang. kan? Kemanapun pindah kemanapun nggak setuju saya. Kalau kita bicara sejarah, bagaimana sejarahnya Amerika kan? Sejarah Amerika, sejarahnya Australia. Betul. Ya kita paham Jadi gini, ya, teman-teman. kita sekolah. Ya, saya memberikan edukasi ya. Saya debat sama Abu Janda. Banyak yang mengatakan bahwa ini bukan persoalan agama, ini hanya persoalan politik. Fak. Ini bukan hanya sekedar soal wilayah, bukan hanya sekedar soal politik. Bukan hanya sekedar menguasai wilayah, karena kalau saya menamakan Palestina ini adalah salah satu perempuan tercantik di atas muka bumi ini. Karena apa? Dari zaman Romawi, itu dia sudah diperebutkan. Apa yang terjadi dengan Palestina ini? Di dalam Al-Quran sudah dijanjikan, Palestina ini tanah yang subur. Di dalam Injil, di Kejadian, itu sudah disebutkan nama Filistin. Filistin itu adalah sebuah kelompok yang berada di tepi barat Gaza. Lalu kemudian ketika selesai dijajah oleh Romawi, lalu kemudian mereka memberi nama daerah ini adalah Provinsiat Syria Palestina. Jadi memang Palestina ini sudah disebutkan. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ini bukan soal agama, betul bukan soal agama, tapi misinya adalah untuk menghilangkan agama, menghilangkan Islam. Itu teman-teman. Jadi ya kita jangan mengatakan bahwa ini bukan soal agama. Lalu bagaimana ketika kita melihat bagaimana dulu Spanyol? Apakah Spanyol itu bukan soal agama? Soal agama, soal ketakutan Barat ketika Islam itu bangkit. Karena yang menciptakan rumah sakit itu adalah orang Islam. Bagaimana kita tahu tentang sejarah Andalusia? Yang menciptakan ilmu-ilmu kedokteran itu adalah Islam. Ketika Andalusia bangkit. Bagaimana orang Islam menemukan titik awal angka 0. Bagaimana orang Islam itu menciptakan ilmu astronot. Ini Barat takut ini. Makanya Andalusia itu. Kalau orang Islam sebutnya Al-Andalus. Al-Andalus itu dimusnahkan karena waktu itu Barat itu masih hidup dalam kegelapan. Wah, nggak bisa ini. Masa mereka dari Timur Tengah bisa menguasai Barat? Ini harus dihancurkan. Dihancurkan nih. Makanya Al-Andalus itu hancur. Ketika Al-Andalus hancur, kita masih punya khalifah dulu itu. Namanya Khalifah Utsmaniyah. Begitu Khalifah Utsmaniyah runtuh, kita sudah tidak ada lagi salah seorang khalifah yang bisa mempersatukan suara Islam. Mulai dari situlah pecah Islam sampai saat ini. Kalau kita lihat nih, orang-orang Islam nih sekarang nih, saling tuh, wah kamu Syiah, kamu ini, kamu pendukung Habib, kami enggak. Nah itu hancur, itu propaganda. Itu yang dimau oleh Barat. Karena apa? Satu-satunya untuk menghancurkan Islam harus membuat propaganda supaya mereka saling berantem. Nah ini kita lihat sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Iya Bang. Abang itu debat sama Abu Janda? Betul Mas. Karena Emang ada ilmunya Abu Janda? nggak ada ilmunya. Karena
Jadi kita berbicara tentang sejarah Palestina, sejarah nama Palestina itu kata dia nggak ada. Dia berbicara tentang tahun 1517, saya berbicara tahun 135 Masehi. Coba yang saya bilang Anda belum cukup ilmu sama saya. Ko Charles, Kalau Anda masih berbicara tentang tahun 1517, saya akan bicara tahun 135 Masehi. Itu, Bang. Nah, tadi ko Di tes Ada ngaji ini, Ternyata Bang, memang ya, propaganda, tambahan ya, Abu ternyata Janda, memang propaganda Abu barat itu Janda berlaku di tes ngaji buat aja dia. sama itu siapa itu. Ah, Udah ya gini Bang Blackvel ya, Bang bisa Blackvel nih. dan teman-teman semua. Mohon diluruskan jika ada yang salah ya. Kita kembali ke negara tercinta kita, di mana negara tercinta kita ini mayoritas Islam. Kita kalau berkaca ke Andalusia, di Andalusia bukan maaf ya di segi peperangan tapi tidak. Dari segi apa teman-teman? Yaitu berlahan-lahan mengrekrut, menggeruk ya akidah-akidah di dalam tubuh Islam kita sendiri. Ya kan merusak dari dalam. Contoh sampai sekarang kan di Bible ya kita nggak bisa tutup mata banyak sekali istilah-istilah Islam yang mereka pakai. Di suatu saat nanti kayak contohnya di Lukas 2:46 ada kalimat oleh alim ulama. Kalau nggak ada kita semua 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan teman-teman. Mungkin mereka menyamakan antara pendeta dan alim ulama setara dengan Islam dan Kristen nanti. Ini lambat laun pasti terkikis. Kalau kita bicara sejarahnya Andalusia kan begitu ya Bang Blackvel kan? Saya baca sejarahnya gitu Bang Blackvel. Di Betul. Andalusia tuh dikikis gitu. Betul. Jadi Nanti Romo pendeta dijadikan namanya Abuya. Pasti itu. Jadi memang ya, bisa lambat laun jadi. pasti. jadi memang kan lagi heboh ini Bang. Kalau saya itu kan selalu mengangkat isu-isu yang memang apa yang lagi heboh yang dibicarakan di seluruh masyarakat Indonesia, baik media sosial maupun dunia nyata tentang pemindahan masyarakat Palestina ya, masyarakat Gaza. Ada rencana mau dipindahin ke Yordania. Nah, Raja Yordania sudah sepakat, sudah bertemu Trump, dia mengatakan saya tidak sepakat. Karena dia tahu ketika terjadi seperti perang Nakba, 750.000 warga Palestina itu dipindahkan. Makanya berhasil tuh Israel masuk perlahan-lahan. Dan saat ini hampir 80% tanah Palestina itu sudah dikuasai oleh Zionis. Zionis ya kita sebutnya ya. Karena orang-orang Yahudi di Palestina itu bukan awal asal mulanya bukan orang Yahudi yang ada di Palestina, bukan yang ada di Yerusalem, bukan, tapi ini Yahudi dari barat. Gitu. Karena ini dibuat oleh oleh barat. Bagaimana mereka mendeklarasikan Balfour dulu ketika selesai perang salib. Theodor Herzl ya. Berusaha untuk memindahkan. Theodor Memindahkan itu Herzl. supaya apa? Mereka mengatakan bahwa kami akan menjanjikan tanah nasionalis kepada bangsa Yahudi. Padahal bukan bangsa Yahudi. Karena di Palestina ini penduduk aslinya dulu itu adalah rakyat Palestina yang berada dari 3 golongan agama. Islam, Kristen, Yahudi. Gitu. Makanya elok nih kalau semua negara itu melihat Palestina itu, wah ini cantik ini perempuan ini. Tanah subur, cadangan gas yang sangat banyak, yang sampai saat ini masih diblokade oleh Benyamin Netanyahu. Nah itu, jadi memang dari zaman Romawi memang sudah diperebutkan ini. Perang dari dulu itu kan memang selalu di Yerusalem kan. Kenapa ada tujuan yang mereka mau ambil dari situ? Dan terletaknya juga strategis Palestina ini. Berada di antara Eropa, Asia, dan Afrika. Jadi semua jalur perdagangan itu melalui itu. Siapa yang bisa menguasai itu, dia akan kaya. Makanya pionnya Amerika dan Barat itu adalah Israel. Karena ketika negara-negara Arab ini sibuk perang Israel, mereka sedikit-sedikit akan mengambil itu Palestina, akan hilang, dan sedikit-sedikit akan menguasai. Nah, tapi ada negara-negara yang tidak mau tinggal diam, yaitu Cina sama Rusia. Bagaimana caranya? Kalau lawan pakai senjata susah ini, lawan NATO dan Amerika ini. Gimana cara untuk melawan mereka, untuk melemahkan mereka? Caranya apa? Caranya membuat dolar itu menjadi lemah.
Dengan cara apa? Mempersaingkan duit dolar itu jangan sampai kita berpatok kepada satu mata uang di dunia ini. Makanya Cina itu kemarin menaikkan harga pajak ke Amerika. Supaya Amerika itu berpikir bahwa ternyata duit gua juga ini ada saingannya nih. Begitu juga Rusia. Sekarang ketika dia melakukan ekspor atau impor, Rusia sudah menggunakan rubel, nggak lagi menggunakan dolar. Dan Indonesia akhirnya katanya udah bergabung ya, Bang? ketakutan Amerika sekarang itu adalah Rusia dan Cina. Ya, Indonesia udah bergabung sekarang. Ke bridge ya, Bridge, belum. ya, Bridge. ke bridge. Belum, Di Bang. bridge. Belum gabung ke bridge karena Indonesia itu punya hukum, punya undang-undang. Dia itu non-blok. Jadi Indonesia tidak bisa gabung ke sana atau ke sini. Makanya Indonesia itu dari dulu tidak bisa gabung ke NATO, nggak bisa gabung ke bridge. Dia diundang kemarin di Afrika itu hanya tamu khusus, tamu undangan. Karena bridge itu mau menyampaikan ke Indonesia. Dengan catatan apa? Indonesia lu ngomong dong ke Afrika, ke Amerika, ke Eropa bahwa bridge itu begini. Hati-hati kalian. Itu diundangnya gitu. Kenapa? Negara bridge ini melihat Indonesia ini orang yang berpengaruh di dunia. Ini adalah macan yang sedang tidur. Kalau dia bangun selesai. Ini Bang, kalau Indonesia gabung ke bridge selesai. Ini bisa perang nih. Karena apa? Kekuatan Indonesia di Asia Tenggara itu diperhitungkan. Iya. Dia pemegang wilayah Asia Tenggara yang hasil buminya juga banyak. Iya. Nah, karena mereka melihat bahwa Indonesia ini berpengaruh, diundanglah secara khusus Indonesia, tamu khusus. Untuk apa? Untuk hadir di KTT Bridge Afrika. Sampaikan situ bahwa misi kami itu begini-begini. Dan akhirnya terjadi, Bang. Ketika Indonesia datang ke sana, ada yang jealous negara tetangga kita, Singapura. Jealous dia. Akhirnya nggak lama kemudian, dia khususnya di kami nih ya, kami konten kreator yang memang menceritakan sejarah. Heboh itu. Akhirnya pemimpin CIA mengatakan bagaimana menurut Anda tentang Cina? Langsung diem dia. Disuruh hadapin Cina dulu. Lu kalau mau ketemu gua, lu ketemu pemimpin Cina dulu. Bisa nggak lu nekukin pemimpin Cina? Gua suruh ngajakin perang. Negara lu sekuat apa sih? Ini ribet emang ini. Negara ini udah mulai, dunia ini udah mulai lobby sana lobby sini. Karena Singapura juga ketar-ketir nih. Kalau Indonesia masuk bridge, selesai ini negara tetangga semua. Selesai. Perdagangan harus melalui yuan, harus melalui rubel. Udah nggak ada lagi, udah nggak berlaku. Tapi resikonya adalah perang dulu terjadi. Baru ketika selesai perang, ya baru tuh kita berbicara tentang bagaimana ekspor impor. Apakah kita menggunakan mata uang yuan atau menggunakan mata uang rubel atau menggunakan mata uang dolar. Iya. Kan misinya Cina dan Rusia itu kan melemahkan dolar. Kalau dolar lemah, Bang, utang negara kita itu gampang dibayar. Iya. Tapi Artinya nggak mahal-mahal amat kita balikin utang-utang mereka kan. Bang Blackfile, tapi Amerika waktu itu Ya. ketar-ketir juga gara-gara Cina bikin AI juga kan, ketar-ketir kan, dolar sempat turun jadi 8.000 kalau nggak salah. Nah, gini Bang. Ya, gini. Jadi perang itu sebelum DeepSeek dengan ChatGPT itu ada perang dulu nih, Bang. Iya. Jadi ketika perang dagang ini terjadi, yang dihantamin nama Amerika duluan apa? TikTok. Diblok di Amerika. Nggak boleh pengguna orang Amerika itu nggak boleh nggunain TikTok. Terus yang kedua Huawei. Diblok. Marah dong Cina. Wah, kurang ajar lu. Kurang ajar lu ngeblokin gua. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Nvidia-nya dia, semua perangkat-perangkat komputer di Cina itu mereka bikin sendiri, nggak menggunakan dari Amerika. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Cina? Oh, berarti gue harus ngehantamin dia dan dia bikin AI namanya ChatGPT. Akhirnya Cina ngeluarin apa? DeepSeek, sama persis. Cuman bedanya DeepSeek ini tidak bisa membuat ilustrasi. Nah, kalau ChatGPT dia bisa membuat ilustrasi, tapi ilustrasi itu dari hasil maling semua. Karena saya ngelakuin Bang. Saya ngelakuin apa yang dilakukan ChatGPT ini. Pas begitu saya selidikin, ini ternyata bukan ilustrasi dia yang bikin ini. Gitu Bang. Itu. Nah, ini perangnya memang terjadi. Ini baru satu ini yang dikeluarin nama Cina ini, DeepSeek ini. Iya. Kalau keluar semua nanti bisa collab. Udah gitu. Amerika bisa collab. Udah gitu DeepSeek ini kan open source lagi ya. Nggak pakai ini. Udah pasti ketar-ketir. Betul, Bang. Udah ketar-ketir. Akhirnya apa, Bang? Akhirnya apa? Ketika TikTok di blok, dia nyuruh itu pionnya dia tuh.
di Asia juga. Dia nyuruh Korea Selatan, Korea Selatan bikin red card dong. Tunjukin artis-artis lu, tunjukin rakyat-rakyat lu yang cantik-cantik, seksi-seksi. Suruh pamer badannya supaya orang download itu. Dikeluarin red card. Orang nggak ada yang tertarik, Bang. Nggak Iya, ada yang tertarik. Udah gitu downloadnya susah. Nggak ada yang tertarik. Orang lebih tertarik TikTok. Karena apa? TikTok itu lebih efisien. betul. Nah, kalau pakai DeepSeek, nah ribet orang daftar ke sini, daftar ke sini. Makanya nggak puas dengan red card, dia suruh Korea bikin dong propaganda sebuah film. Apa kayak ceritanya? Dibikin apa? Squid Game. Ya, ini propaganda nggak selesai-selesai nih. Amerika buat ngancurin Cina. Tapi itu tadi Berpart-part tetap ya. sama seperti kata Sultan Abdul Hamid II ya, zaman Ottoman. Ketika Zionis itu merayu dia untuk membeli tanah Palestina, dia mengatakan apa? Saya tidak akan menjual satu jengkal pun tanah Palestina, saya tidak akan menjual. Lebih baik saya mati memperjuangkan tanah rakyat Palestina daripada saya menjualnya. Karena ini bukan tanah saya. Itu tanah milik rakyat Cina. Tuh, Sultan Abdul Hamid kedua itu. Karena ini dulu itu kan dikuasai oleh Ottoman kan, Ottoman Turki kan. Dan dulu juga Yerusalem itu dikuasai langsung dari Istanbul kan. Dia jawab kayak gitu, jawab kepada kepada Zionis. Tapi Zionis nggak mundur. Wah, ini kurang ajar nih orang nih, nggak mau dia jual. Akhirnya dia menggunakan apa? Menggunakan politik. Nah, politik inilah yang maju. Inggris ya. Ketika perang dunia pertama jatuh, Ottoman jatuh untuk merawat Palestina. Kami tidak akan mengusir rakyat Palestinanya. Dikasih itu Bang, lepas sedikit. Sedikit sekarang udah mau hampir satu negara hilang. Nah, itu sejarahnya. Kalau kita mundur ya, flashback sejarahnya. Tapi kalau kita berbicara sekarang ya, sekarang sudah banyak masyarakat, jangankan orang yang di luar Islam, orang Islam sendiri saja sudah terpapar dengan apa? Dengan ideologi Barat. Sesama kita aja di Indonesia ini berusaha Barat itu untuk menghancurkan. Gimana caranya? Suruh mereka perang agama, suruh mereka debatin agamanya, suruh mereka debatin silsilahnya. Nah, itu tujuan mereka. Ini semua ideologi Barat. Makanya saya bilang kalau kita menggunakan ideologi Barat, kita pasti melihat kasus di Palestina dan Israel ini adalah sebuah kasus politik. Tapi mereka tidak akan pernah colek sedikit pun bagaimana kasus ini masuk ke dalam kasus untuk menghilangkan etnis Islam di tanah Palestina. Ya itu sih. Silakan abang-abang lanjut, Iya. Bang. Tadi abang ini Bang Blackwell kan nyenggol-nyenggol tentang Belanda ya, tentang Betul, penjajah. Bang. Nah, Betul, Bang. aku mau menjelaskan yang dibawa sama Belanda itu kan 3G kan ya, Gold, Glory, Betul. Gospel. Nah, kalau misalnya kita lihat di ulangan 20 nomor 10 nih. Ini dari Biblenya mereka nih ya. Bisa aku bacain dulu ya. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Nih nomor 11-nya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukakannya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi. Ya. Oke, sekarang saya tanya abang, relate nggak dengan apa yang saya ceritakan tadi dari Perang Salib, dari Andalus? Relate nggak? Relate. Emang itu misinya mereka Ini itu, misinya mereka itu bawa misi kemanusiaan, membantu mereka. Begitu mereka mengikuti, suruh mereka kerja rodi, bangun kotanya, Iya. dan beri mereka agama, dan beri mereka pemahaman tentang apa visi misimu. Itu mereka itu kerjanya. Ini yang abang bilang tadi. Makanya aku langsung ke sini, makanya tuh. Gitu loh, Bang. Iya. Jadi gini, Bang. Iya. Yang ditakutin Eropa ini, kita punya sistem dalam Islam ini. Abang saya kasih contoh. Abang kalau makan di warteg, abang tunjukin makanannya kan. Ayam berapa, Bu? Sayur ini berapa? Terus dikasih sayur, ayam, orek tempe, nasi. Abang nanya kan, berapa ini, Bu? Oh, 7.000. Abang bayar kan? 7.000 kan? Nggak ada embel-embel kan? Nah, itu sistem Islam, Bang.